Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammadin kama shallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita bersama mentelaah, memahami material tafsir Al-Quran. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah malam hari ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Untuk itu marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah At-Taubah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa akharuna murjuna li amrillah imma yu'adzibuhum wa imma yatubu 'alaihim wallahu alimun hakim. Walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufra wa tafriqan bainal mu'minin wa irsadan liman kharaballaha wa rasulahu min qabl wa sayakhlifuna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakadzibun. La taqum fihi abada la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yawmin ahaqqu an taquma fihi rijalu yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa ridwanin khairun amman assasa bunyanahu ala shafa jurufin nar fanara bihi fi nari jahannam wallahu la yahdil qawma dhalimin. La yazalu bunyanuhum alladhi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta'a qulubuhum wallahu alimun hakim. Inna Allah syara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtaluna wa'dan alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bai'ukum alladzi bay'atum wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Subhanallah.
Sebelumnya Al-Quran mengajak kita untuk membagi orang-orang yang memberikan loyalitas lahir batin kepada Islam dan kaum muslimin. Sementara yang lainnya orang-orang yang ragu. Maka bagi orang-orang yang ragu itu ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dites loyalitas, bagaimana kepedulian dengan harta, untuk apa? Membela Islam dan kaum muslim. Sehingga ayat sebelumnya 103 itu khudz min amwalihim shadaqatan. Ambillah dari harta mereka. Siapa yang mengambil ini? Rasulullah. Dalam kapasitasnya Rasulullah itu kepala negara. Sehingga mengambil harta itu bentuk kepedulian negara kepada warga. Itu apa? Fungsionalnya sodakotan zakat di sini. Sedekah di sini maknanya zakat. Tutohiruhum, yang zakat itu membersihkan mereka dari keraguan-keraguan. Itu ya. Sebab sedekah itu fungsionalnya apa? Ibtigha mardhatillah wa tasbitan min anfusih. Jadi dalam rangka serius mencari ridhonya Allah. Ridho di sini ya bukan sekedar cinta, tapi ungkapan-ungkapan perlakuan khusus bagi orang-orang yang beriman. Jadi dengan harta itu. Kemudian apa? Watasbitan min anfusihim, pengokoh jiwa supaya tidak ragu. Jadi keraguan-keraguan terhadap janji Allah, keraguan terhadap ancaman Allah, ya, itu bisa dinetralisir dengan apa? Bersedekah. Ini solusi. Sebab tolok ukur penyimpangan itu kan menurut Nabi Rasulullah. Hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Senang dunia itu pangkal berbagai macam kesalahan yang dilakukan manusia. Sehingga para ragu saat diminta Allah. Larangan saya tanda ragu, perintah saya tanda ragu. Tapi perintah larangan Allah ragu tentang apa? Janji-janji maupun ancamannya. Dalam surat Al-Baqarah dulu sudah kita bahas itu. Hadirin rahimakumullah, sehingga fungsionalnya diambil harta itu tutahhiruhum, membersihkan mereka. Harta yang kotor dikeluarkan, ada persentase dari harta. Harta itu kan sedekah itu kan dari harta bersih kan? Tapi di dalam ajaran Islam ada persentase di dalam harta kita itu yang ini hak fakir miskin. Itu kalau tidak dikeluarkan limbah itu. Kemudian waktu zakihim dia mensucikan jiwa. Jadi membersihkan harta, mensucikan kejiwaan bagi pemilik. Ini kan informatif sifatnya. Sebab manusia itu dalam pandangan Allah, wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Manusia itu teramat cinta kepada harta. Sehingga dikuasai oleh senang harta. Nah, senang tidak usah digoda kan? Karena senang semua cara dipakai. Sehingga dikuasai senang harta, sehingga tidak berdaya untuk menguasai harta. Kemudian wasolli alaihi, berdoalah atas mereka. Jadi doanya Rasulullah itu abadi. Jadi kalau kita mengikuti standar Rasulullah bahwa zakat itu membersihkan dari persentase yang ini hak muslim, ya, maka jiwa kita ini akan disucikan, dibersihkan, dan mendapatkan doa Rasulullah. Sebab inna sholataka sakanun lahu. Doa Muhammad itu menyebabkan ketentraman jiwa buat mereka.
Makanya tenang. Gitu ya. Nabi Ibrahim dulu berdoa, Rabbi ja'al hadza baladan amin warzuq ahlahu minats tsamarat. Ya Allah, jadikan Mekah ini negeri yang aman, berikan penduduknya konsumsi buah. Sampai hari ini kan tidak putus kan? Coba di Mekah ya, buah apa yang di dunia yang tidak ada di sana. Itu doa Nabi abadi. Padahal keturunan terbaik siapa ya? Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Rasul itu doanya abadi, makanya bayar zakat itu ditransfer lewat apa? Doa amil, didoakan. Tidak bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesia. Ya Allah, bersihkan jiwanya, sucikan jiwanya, bersihkan hartanya, dan berkahi harta yang kau berikan kepada. Itu garansi Allah ya. Sakanul lahum itu ketenangan buat mereka. Walau sami'un alim, Allah itu maha mendengar apa yang kita takutkan. Suara hati Allah dengar. Jadi yang merintah zakat itu siapa itu? Allah yang tahu ya gerak hati kita. Manusia kan takut miskin. Ya. Takut miskin itu bisa menjadi motif pendorong orang bertindak semua cara dipakai. Akhirnya mencelakai kan hasratnya. Nah, maka informasi dari Allah disuruh ngambil harta. Alim, Allah itu maha mengetahui. Sehingga perintah ini bentuk pemberitahuan pengetahuan Allah. Itu kan bukan hasil penelitian larangan Allah. Itu semata dari informasi dari Allah yang tahu bahaya dan sebabnya. Yang tahu selamat dan sebabnya. Nah, sementara manusia itu hanya mewaspadai bahayanya. Caranya tidak tahu. Maka ini bahaya sekali. Diturunkan perintah ini sebagai bentuk informasi mana bahaya, mana yang menyelamatkan dari yang maha mendengar, maha. Ini ya, ini sudah kita bahas. Nah, selanjutnya 105 ini. Wa quli malu, dan tegaskan ya Muhammad, lakukan, kerjakan. Otomatis ketika Allah memerintahkan Rasulullah untuk melakukan sebuah tindakan, ada standar operasionalnya kan. Tidak mungkin disuruh mengerjakan sementara tanpa diberitahu caranya, kaifiahnya. Itu ya. Ketika Allah mengatakan hati-hati, pasti ditunjukkan cara kehati-hatian, waspada. Gitu ya. Maka kul, tegaskan Muhammad, i'malu, lakukan, kerjakan. Fasayarallahu, maka Allah yang akan melihat apa? Caranya. Itu ya. Jadi Allah menurunkan cara, niat menjalani cara, itu Allah melihat. Artinya apa? Allah mengawasi orang-orang yang di dalam keberpihakan kepada Allah. Banyak orang berharap kepada Allah, tapi cara meraih harapan tidak pakai pemberitahuan Allah. Itu kan ironi sekali ya, minta selamat caranya tidak selamat. Maka fasayarullah, Allah yang akan melihat kamu. Apa itu? Amalakum, kegiatan kamu itu. Ayo, pakai cara siapa? Dalam menghindar dari bahaya yang diwaspadai, dalam meraih keselamatan yang diharapkan. Jadi standar operasionalnya ada itu. Jadi amalakum itu kegiatan kamu. Kemudian siapa? Wa rasuluhu, rasulnya juga melihat. Karena Rasulullah dalam konteks ini kan penggalangan mobilisasi dana dan kaum muslimin untuk bertempur kan surat ini. Allah yang akan melihat loyalitas kamu. Ya. Wal mu'minun, dan orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebab orang beriman itu tidak akan mungkin melihat kecuali dengan standar iman. Itu ya. Nah, standar iman apa yang diimani? Allah kan gaib, tapi larangannya kan tidak gaib, konkret larangannya. Allah gaib, tapi perintahnya kan konkret, bisa dilakukan kok. Misalnya sama ketika Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwatis syaiton, kamu jangan mengikuti langkah setan. Khutun itu kan garis itu. Jadi kalau kita berjalan antara dua tapak,
Setannya gaib. Apalagi ceracaknya setan. Apa maknanya? Cara-cara setan kan tidak gaib. Allah itu gaib, tapi larangannya kan konkret. Allah gaib, perintahnya kan konkret, bisa dilakukan. Sebagai standar acuh saat memutuskan berbuat, ada larangannya. Saat memutuskan tidak berbuat, juga ada standar perintah larangan, sama. Jadi gampangnya gini, cara setan ya, innama ya'murukum bisu'i wal fahsya. Sesungguhnya setan itu memberikan motif dorongan apa? Keburukan-keburukan, wal fahsya, dan kekejian-kekejian. Wa taquluna 'alallahi ma la ta'lamun, dan kamu mengatasnamakan Allah yang itu bukan wewenang kamu. Makanya biasanya andai-andai kan. Padahal andai-andai tidak boleh, ada standar hukum kok andai-andai. Sebab Nabi mengatakan yang kau lakukan itu ya, kalau gagal maka katakan Allah yang benar, Allah yang tahu atas kegagalan kamu. Dan hindari kata-kata lau, jangan mengatakan lau. Kenapa? Andaikan itu membuka pintu setan, pasti ragu-ragu, pasti kecewa kan? Padahal kecewa kan tidak boleh. Nah, makanya di sini hadirin rahimakumullah, wal mukminun, mukmin akan melihat sendiri. Jadi jangan ragu di pihak Allah, standar Rasulullah operasional dalam kehidupan. Orang mukmin nanti akan memberikan loyalitas bantuannya, pasti. Wasaturaduna ila alimil ghaibi, dan akan dikembalikan kalian kepada alimil ghaibi yang mengetahui kegaiban, wasyahadah, dan yang nyata. Apa maknanya gaib dan nyata? Larangan Allah itu kan real. Konsekuensi ketika kita menjauhi larangan itu kan belum terjadi, tapi gaib kan. Seperti halnya sanksi maupun janji Allah itu gaib. Yang melarang itu Allah, syahadah. Itu ya. Tapi ancamannya, janjinya yang akan terjadi itu gaib. Bisa hitungan menit, bisa detik ya. Bisa jam, pekan, bulan, hari, tahun. Standar acuannya apa? Yang penting ini larangan Allah tidak, gitu. Yang penting ini perintah Allah, jangan tinggalkan. Gitu ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat kursi yang kita baca, ya'lamu ma baina aydihim, Allah itu senantiasa tahu di depan mereka, belum terjadi kan? Bisa hitungan hari, pekan, bulan, tahun, abad, belum terjadi. Allah itu tahu, sudah melarang. Wa ma khalfahum, yang di belakang mereka sudah jadi sejarah. Allah tidak lupa, kita kan lupa. Jadi ya'lamu itu, Allah itu senantiasa mengetahui tanpa jeda lupa. Maksudnya gitu. Itu yang melarang, itu yang merintah. Itu. Jadi ila alimil ghaibi, kepada yang mengetahui kegaiban belum terjadi, gaib. Itu ya. Wong sudah terjadi banyak lupa. Wasyahadah, syahadah itu yang nyata. Artinya apa? Real, larangannya ada, perintahnya ada, kan nyata itu. Dan itu bukan hasil penelitian, larangan Allah. Informatif, sifatnya pemberitahuan, ini bahaya-bahaya, makanya saya larang. Ini selamat-selamat, makanya saya perintah. Nah, itu ya. Fasa yunabbi'ukum, dan Allah akan memberitakan kepada kamu bima. Nah, ini kan diterjemahkan apa yang telah kamu jalani. Ini tidak bisa dipisah bima ini. B itu kan landasan, ma itu apa? Nah, sehingga gini, berdasarkan apa yang kamu jalani, motifnya apa? Kan gitu. Motif itu kan pendorong. Berdasarkan apa? Jenis apa yang kamu jalani? Kalau yang kau jalani itu perintah nafsu, hasratmu. Kalau yang tidak kamu jalani itu larangan nafsu, tidak hasratmu, itu bukan ibadah. Jenis ibadah atau adat. Padahal semua perbuatan manusia itu ibadah. Kalau ibadah, penghambaan, ada standar acuannya. Jadi Allah nanti tak memberitahukan kegiatan kamu itu adat atau ibadah. Jadi ada yaudu itu kan sesuatu yang berulang, kebiasaan berulang.
Tidak mungkin manusia tidak akan mengulangi sesuatu yang dipandang tidak nikmat. Pasti yang nikmat itu terulang kembali. Acunya nikmat kok. Padahal kita bukan suka tidak suka kan. Saya ingin meraih yang saya inginkan. Ada salurannya. Jangan diraih lewat larangannya. Saya punya hasrat selamat. Jangan sampai yang saya khawatirkan terjadi. Ada standar larangannya. Jangan ada larangannya. Sehingga gagal berhasil di dalam ya Allah. Itu semuanya dinilai oleh Allah SWT. Kenapa? Semuanya ibadat. Saya tidak menjalani sesuatu karena ibadat. Saya menjalani sesuatu karena ibadat. Jadi Allah itu akan memberitakan kegiatan kamu itu bernilai ibadat atau adat. Itu ya. Makanya nanti itu ditanya itu. Coba dalam surat Al-Imran dulu sudah kita bahas. Surat Al-Imran. Itu ya. Nah, ini ayatnya 25. Allah bertanya tentang bagaimana kamu nanti menjawab. Fakaifa, maka bagaimana? Bagaimana kan cara? Idza jama'nahum, saat kami kumpulkan mereka liyaumin, buat satu hari, la raiba fihi, yang tidak ada keraguan tentang hari itu. Jadi nanti diminta pertanggungjawab, bagaimana cara kamu menjawab? Sementara dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan, jawaban dari Allah tidak pernah kau pakai. Yang dipakai hanya apa? Suka saya jalani, tidak suka tidak saya jalani. Itu ya. Maka wawufiyat kullu nafsin maka sabat, akan disempurnakan bagi setiap diri apa yang sudah dilakukan dengan kesengajaan. Kasabat itu sengaja. Orang sengaja kan ada standar perintah larangannya kan. Saya punya hasrat selamat. Cara meraih selamat itu ada standar operasionalnya. Perintah Allah. Saya tidak meraih selamat lewat larangannya. Nah, nanti jawabannya enak. Loh, saya kan sudah melewati cara pilihan engkau yang larangan saya tidak jalani, perintah saya jalani. Sekuat tenaga saya ya Allah. Sebab engkau tidak pernah memilih lebih dari kemampuan manusia. Wahum la yudlamun, sedangkan mereka itu tidak pernah dikurangi hak sedikit. Jadi ketika kita di pihak Allah kalah di dunia ini, itu diganti kekalahan dunia itu dengan keselamatan akhirat. Kenapa? Yang saya jalani itu perintah, yang tidak saya jalani itu larangan Allah. Masalah gagal berhasil itu bisa jangka pendek, menengah, jangka panjang akhirat. Yang di sana sehari 1000 tahun. Makanya dikasih contoh nabi yang dibunuh. Ada nabi yang sakit, ada nabi yang sumpah luar biasa seperti Nabi Yunus. Kenapa? Nabi Yunus itu tetap jadi hamba dalam berbagai macam kondisi yang dialami, bukan menyapa Allah di saat kebahagiaan atau menyapa Allah di saat keterpurukan. Lebih banyak menyapa Allah dalam kondisi keterpurukan. Kalau dalam kondisi bahaya tidak pernah ingat pesan-pesan Allah SWT. Itu artinya kita ini hamba temporal, bukan hamba yang kontinu dalam setiap hidup. Ini kan Al-Quran menyebutkan wa ammal insanu, adapun manusia, adapun menungso. Kita kan manusia secara tabiat. Idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Saat manusia itu diberi oleh Allah kenikmatan-kenikmatan, diberi kemuliaan-kemuliaan, kesimbolnya apa? Rabbi akromani, Allah memuliakan saya. Jadi standar kemuliaan itu saat keinginannya dipenuhi Allah. Amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqa fayaqulu rabbi ahanan. Saat keinginannya dibatasi, rezekinya dibatasi, ditakar, apa kesimpulannya? Rabbi ahanan, Tuhan saya menghinakan saya.
Itu berarti apa? Hamba temporal, ya, bukan hamba dalam totalitas kehidupan. Maka hadirin rahimakumullah, kembali kepada surat At-Taubah tadi. Kemudian wa akharuna, dan orang-orang yang lain murjuna, yang ditangguhkan di amrillah, ya, untuk keputusan Allah. Jadi dulu ada orang-orang yang tidak terlibat, ya, dalam bertempur ketika Madinah menghadapi serangan luar, ada alasan macam-macam. Jadi ya, ada orang yang ketika alat transportasinya tidak cukup menangis, gimana tidak ada alat angkut untuk maju ke medan tempur mempertahankan Madinah ini, ya, maka air matanya keluar. Kenapa tidak bisa terlibat membela Rasul dan kaum muslimin? Tapi ada orang-orang yang mampu tapi menyembunyikan diri. Itu ya. Ada yang memang asli orang-orang munafik, tapi ada orang-orang yang terpengaruh tadi. Maka ada 3 orang ini. Itu ya. Karena menyesalnya sampai beberapa hari tidak disapa oleh sahabat. Itu hukuman sosial dulu itu gitu. Orang-orang yang diindikasikan khianat kepada negara tidak dikasih fasilitas perhatian. Kalau sholat datang tidak disapa. Itu kan masalah luar biasa ini. Akhirnya ada yang mengikatkan diri di tiang masjid. Saya tidak akan lepas kecuali Rasulullah sendiri yang melepas saya. Ada yang naik atap rumah, saya tidak akan turun kecuali Rasulullah yang memerintahkan saya turun. Seorang itu menghukum diri. Gitu ya. Ada yang langsung kontan diampuni, ada yang ditangguhkan kepada Allah. Imma yu'adzibuhum, mungkin Allah akan mengadab mereka, wa imma ayyatubu alaihim, boleh jadi Allah akan memberikan ampunan kepada mereka itu. Jadi orang-orang yang tidak teruji loyalitasnya kepada negara itu dapat hukuman sosial. Bukan malah dikasih jabatan negara, ini bahaya. Ini orang-orang yang cacat dalam hubungan sosial dengan muslim, hubungan dengan negara, itu orang-orang yang bermasalah dalam ajaran Islam. Itu ya. Jadi ada hukuman masyarakat. Maka wallahu alimun hakim, Allah itu maha tahu. Kenapa ada standar penilaian ketika Rasulullah melakukan mobilisasi dana dan pasukan, kamu lari, berarti ada penilaian kan, alim. Tapi hakim, Allah itu maha bijak. Mana orang-orang yang asli pengkhianat negara, mana pula orang-orang yang terpengaruh sehingga ragu memberikan loyalitas pembelaannya kepada negara waktu itu. Itu ya. Nah, sekarang dibuka fakta ini, gitu ya. Walladzina takhadhu masjidan dirar, orang-orang yang mendirikan masjid ziraron, yang menimbulkan bencana. Zorro itu kan bahaya, ziror itu apa? Bencana-bencana. Apa? Ternyata ini jebakan. Kalau sekarang bisa dalam bentuk bangunan material, bisa jaringan. Itu ya. Dulu ceritanya kan gini, Rasulullah itu membangun Masjid Quba sebelum Masjid Nabawi itu ya. Karena awal-awal hijrah, jadi awal hijrah itu Rasulullah bangun apa? Bangun masjid. Nomor 2 bangun pasar. Supaya apa? Konsep-konsep ekonomi Islam itu bisa berlaku di pasar-pasar kaum muslimin. Sebab orang Yahudi di Madinah waktu itu yang secara sosial dan ekonomi itu menguasai Madinah. Nah, sehingga praktek pasar mereka itu riba, monopoli, riba, macam-macam. Ada pungutan-pungutan yang tidak halal. Nah, kaum muslimin kan terdolimi kan ini. Rasulullah bikin pasar sendiri supaya apa? Kaum muslimin bisa bertransaksi secara hukum Islam. Jadi masjid dan pasar. Nah, orang-orang munafik waktu itu bangun masjid untuk memecah apa? Konsentrasi kaum muslimin mengikuti kepemimpinan Nabi secara politik kan gitu. Biasanya bikin tandingan ini. Itu ya. Wa kufron, pijakannya apa? Kekafiran.
Jadi bangun masjid itu bangunannya bangunan akhirat. Tapi si pembangun niatannya niatan tidak benar. Itu artinya apa? Ya, realnya itu kan bangunan ibadah. Tapi pembangunnya itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya watafrikon memecah belah konsentrasi bainal mukminin di antara orang-orang beriman. Jadi Rasulullah itu waktu itu kan bertempur ke Tabuk gitu. Nabi Rasul, nanti saya haturi sekembali dari Tabuk, Rasulullah yang meresmikan jadi imam di masjid itu. Itu ya. Tapi orang-orang munafik waktu itu membangun persekongkolan, mempersiapkan pasukan-pasukan di luar Madinah. Kalau Rasulullah mengimami di sholat itu harus diserang langsung waktu itu. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah itu orang yang di pihak Allah. Bukan berarti itu kan Rasul. Kalau kita mengikuti jejak Rasul, Allah terlibat seperti halnya Allah melibatkan para malaikat kepada orang yang mengikuti jejak Rasul, seperti halnya dilibatkan dalam urusan Rasulullah. Nah, waktu itu Rasul diberitahu, kok aneh, itu ya. Padahal orang ini diindikasikan orang-orang munafik. Bukan Rasulullah tidak punya pertimbangan rasional kan? Abdullah bin Ubay bin Salul itu sudah disurigai di Madinah. Walaupun putranya itu Muslim. Jadi Rasulullah itu seperti negara modern hari ini juga punya satuan intelijen yang ngawasi. Ini Abdullah bin Salul ini aneh bangun masjid. Itu ya. Kita kan tidak punya itu. Maka hadirin rahimakumullah, wa irsadan liman haraballah, untuk menunggu-nunggu kedatangan orang-orang yang memerangi Allah wa rasulahu dan utusannya min qablu jauh sebelumnya. Gimana ya? Mekah. Jadi dengan pemimpin-pemimpin kafir Mekah itu, orang-orang di Madinah itu masih membangun jaringan rahasia. Caranya itu tadi, makanya Rasul itu waktu ke Madinah itu membangun persaudaraan antara bangsawan ya, dengan orang-orang biasa disatukan dengan Islam. Itu maka dalam surat Ali Imran dulu itu ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi. Karena itu waktu itu sudah mau dipicu perang sesama muslim. Siapa yang melakukan provokasi? Yahudi. Jadi Yahudi yang sudah masuk Islam itu diprovokasi, mengingatkan bagaimana mereka bertempur selama 2 abad, 200 tahun ini. Klan Yahudi Aus Khazraj itu bertempur. Ketika masuk Islam kan bernyatu. Diingatkan dulu kan begini. Akhirnya perang mulut, pakai sandal, cabut pedang. Pada sesama muslim loh waktu itu. Ini kan indikasi sampai hari ini terpelihara memecah belah kaum muslim. Itu ya, akhirnya turun ayat. Ya. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru nikmatallah. Ingat nikmat Allah dulu. Itu kuntum adaan saat kamu bermusuhan tahunan 2 abad kamu bertemu. Fa'allafa baina qulubikum, maka Allah menjalin hatimu dengan Islam. Wa kuntum ala syafa hufratin minan. Ingat dulu ketika Rasulullah belum ke Madinah, kamu itu di tepi jurang neraka. Fa'anqadhakum min. Allah menyelamatkan dari jurang neraka. Kenapa? Ya, dengan Islam itu fa'asbahtum bi nikmatihi imanan. Dengan iman dengan Islam itu kamu bersaudara. Nah, jadi membangun masjid dalam rangka apa? Memecah belah konsentrasi kaum muslimin. Sehingga ada dualisme kekuatan di Madinah, tapi digagalkan oleh Allah SWT. Akhirnya apa? Masjid itu dibakar oleh Rasulullah SAW. Tidak pernah Rasulullah membakar gereja, tapi bakar masjid pernah. Apa tujuannya? Memecah belah kaum muslimin. Ya, naudzubillah min dzalik ya. Hadirin rahimakumullah. Maka apa? Wala yakhlifunna, dan benar-benar mereka akan bersumpah, in aradna, tidaklah kami punya hasrat membangun masjid ini illal husna, kecuali hanya kebaikan semata. Tapi hatinya Allah kan tahu. Wallahu yashhadu, sedangkan Allah itu ya menyaksikan ya, innahum, sesungguhnya mereka itu lakadzibun, orang-orang yang dusta di dalam sumpahnya. Ini sejarahnya itu. Nah, kalau sekarang ya bisa lembaga, jaringan,
ya, yang menjauhkan kaum muslimin untuk jauh dari kesatuan Islam. Maka perintah Allah dan larangan Allah, la takum, janganlah engkau Muhammad sholat fihi, di dalamnya, abadan, selama-lamanya. Jadi waktu peresmiannya gagal karena sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. La masjidun, benar-benar masjid, usisa itu didirikan, ditegakkan, alat takwa, atas niatan takwa, menjaga apa? Hak Allah. Di masjid itu diadakan taklim, pertemuan sholat, pertemuan keilmuan, itu ya. Min awal yaumin, buat awal pertama, hakun, kamu lebih berhak, lebih pantas antaku mati, kau berdiri di dalamnya. Artinya apa? Melakukan kegiatan di dalamnya. Maksudnya masjid apa pertama ini? Masjid Kuba. Ya, Masjid Kuba itu masjid pertama yang dibangun oleh Rasulullah. Kamu lebih berhak di masjid itu. Fihi, di dalam masjid itu, ini harus ditata niatan, masuk rumah suci, rumahnya Allah. Ini penghuni masjid ini semacam ini. Ini informasi masjid pertama yang dibangun Rasulullah, dan penghuninya itu orang-orang ini. Fihi, di dalamnya, rijalun, orang-orang. Rijal itu kan lelaki. Rijal, seorang-orang gini, kelelakian seseorang itu dinilai aktivitasnya ke masjid. Makanya Rasulullah, wanita jangan dihalangi sholat di masjid. Artinya boleh tidak di masjid. Tapi bukan berarti dilarang. Kalau jamaahnya kurang, ya kehadiran ibu-ibu lebih diutamakan. Cuma di sini rijalun itu orang-orang lelaki. Yang penghuni masjid Nabi itu yuhibbuna, ada keinginan kuat, ayyatatoharu, membersihkan diri. Kenapa kamu hadir di masjid? Kata Rasulullah, satu langkah itu menghapus dosa, satu langkah mengangkat derajat. Itu hadir di mana? Di masjid. Apalagi ada taklim. Ma min baitin min buyutillah darusat kitabahu. Itu ya, tidak ada satu rumah di antara rumah-rumah Allah yang di sana dikaji kitabnya. Itu ya, illa hafatul malaikat. Maka di tempat itu dikerumuni malaikat. Wa khosyiyatumur rahmah, dinaungin sayangnya Allah. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun tenangan. Itu bukan di tempat-tempat hiburan, di masjid. Itu ya, orang kan mencari tenang kan? Ya, bagaimana tenang kalau wadahnya belum dibersihkan? Itu ya. Terus Allah menegaskan, Adzakarallahu fi man indahu, majelis forum itu disebut-sebut Allah dengan bangganya di malaikat langit sana. Di sana dulu, di bumi, di Kebun Sari, di Masjid Taqwa, berkumpul hamba-hamba Allah di rumahku. Diumumkan oleh Allah ini. Berarti apa? Disenangi Allah Subhanahu wa taala. Jadi 4 jaminan ya pengunjung masjid. Makanya di sini ayyatatoharu, suka membersihkan diri. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Dan Allah itu mencintai orang-orang yang membersihkan diri. Berarti apa? Penghuni masjid itu dapat jaminan cinta Allah. Pokoknya saya pesan ya, saya dulu kan kalau di masjid ya, dulu kan cari dari IAIN sana, belum ada Ma'at Umar, Ma'at Ali bin Abi Thalib, ada yang menyediakan imam, mesti IAIN tuh ya. Sampai 7 orang itu mesti dari IAIN. Pokoknya niatannya ya di sini ya. Membersihkan rumahnya Allah, merawat rumahnya Allah. Nanti rumahmu dijamin oleh. Sekarang ini ada yang jauh-jauh nil pun, ada yang di Batam, ada yang. Iya benar Ustaz ya. Iya benar ya. Bahwa tinggal di rumah Allah itu niatnya apa? Merawat rumahnya Allah. Rumahmu akan dirawat oleh Allah. Sebab ini jaminan cinta. Wallahu yuhibbul mutahhirin. Jadi kekasih Allah itu ada hubungannya dengan masjid. Ini sampai Rasulullah menegaskan gini. Ditunjukkan kepadaku amalan umatku yang paling kecil. Padahal tidak kecil kalau Rasulullah menyebutkan itu kan. Artinya banyak diremehkan. Apa itu? Membuang kotoran dari dalam masjid.
Berarti yang merawat masjid kan lebih dari itu kan. Yang pikiran kita fokus kepada masjid, mau organisasi masjid itu luar biasa. Masya Allah. Ini kan informatif dan ini solusi atas permasalahan kehidupan. Kadang-kadang kita mencari jawaban-jawaban itu tidak kepada Al-Quran. Padahal di sini, wallahu yuhibbul muttaqin. Ya. Afaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi wa radwan. Adakah orang-orang yang mendirikan bangunan ya, ala takwa di atas fondasi takwa. Takwa itu menjaga. Apa yang dijaga? Coba Allah itu ketika melarang. Nah, coba kalau kita ya, kalau ibu kita, bapak kita melarang, itu pasti ada keuntungan kerugian kan. Kalau nurut dia bahagia, dapat dampak bahagia kan. Tapi kalau putra-putranya mentang, dia susah. Berarti apa? Orang yang paling sayang kepada kita saat mereka melarang itu ada dampak-dampak. Pertanyaannya gini, Allah itu melarang itu dapat apa? Dapat rugi apa kalau tidak nurut? Allah merintah itu dapat apa ketika mereka manusia nurut? Allah itu semata sayang, Ar-Rahman. Allah itu maha kasih, Ar-Rahim maha sayang. Itu kan perasaannya. Makanya perintahnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ya orang-orang yang percaya itu, jagalah perasaan Allah. Saat Allah melarang itu sayang, tunjukkan bahagia. Saat Allah merintah itu sayang, ditunjukkan selamat. Padahal Allah tidak menderita kerugian atau mendapatkan keuntungan atas semesta raya ini yang taat maupun yang maksiat. Dalam diskusi itu ada kata-kata gini. Ya ibadi lau anna awwalakum wa insakum wa jinnakum ala atqara qalbi rajulin minkum ma zada min mulki syai'. Hamba saya, ini loh saya. Allah mengatakan itu. Ada diskusi. Muttafaq alaih. Andaikan manusia awal, manusia akhir, jin awal, jin akhir dicipta hatinya sama dengan hatinya Rasulullah Muhammad. Al-atqa rajulin minkum. Atas hati yang paling takwa kan Rasulullah. Sebab Rasulullah mengatakan, ana atqakum. Aku paling takwa, tidak sombong ini. Wa akhsyakumullah, aku yang paling takut kepada Allah, tidak sombong saya. Itu Rasulullah. Jadi kalau umpamanya jin awal, jin akhir, manusia awal, manusia akhir, berapa triliun itu? Semuanya hatinya seperti hati Rasulullah. Itu tidak menambah kekuasaan Allah. Allah tidak menambah kemuliaan Allah. Itu semuanya untuk manusia. Coba Allah sayang lebih. Maka orang-orang yang mendirikan bangunannya atas dasar menjaga perasaan Allah. Allah itu harus disujudi. Ada tempat khusus masjid. Allah itu dikunjungi, ada tempat khusus di masjid. Ini kan ukuran-ukuran batin kan ya. Ketika ada ini, mulai SMP itu kan ini ada petugas bersihkan sampah itu dibantu anaknya nunggu di bawah, dipanggil, nah masih sekolah, iya Pak, ya masih sekolah, besok ya jangan bantu bapakmu, kamu harus sekolah, disekolahkan sampai jadi sarjana, dapat pekerjaan mapan. Itu ya, itu ketika suatu ketika ditelepon oleh orang yang baik, kamu tidak ada ini karena tidak ada waktu, tidak ada Pak, bapak sakit, orang langsung peraih pekerjaannya, harus saya tunjuk. Kenapa? Dia punya jasa mengangkat sampai jadi sarjana, sampai berumah tangga, dapat dikasih pekerjaan. Lu Allah itu yang ngasih nafas kita. Punya masjid, masya Allah, tidak pernah dikunjungi masjid saya, tidak pernah sujud di dalam tempat yang khusus ini. Sujud di rumah ya, tapi beda sujud di masjid. Sebab Allah mengatakan wa annal masajid lillah. Sesungguhnya masjid-masjid status kepemilikannya itu milik Allah yang menghidupi kita ini. Itu kan perasaan semacam itu. Nah, jaga perasaan Allah. Itu ya. Apakah orang-orang yang menegakkan masjid-masjid atas dasar menjaga, yang penjagaan itu minallah, dari Allah. Jadi Allah membangun masjid itu dalam rangka menjaga hak manusia. Makanya disebutkan Masjidil Haram itu kan, ini kan cabangnya Masjidil Haram. Itu ya.
Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Coba ini Al-Qur'an mengatakan, sesungguhnya awal mula rumah yang dibangun di bumi masjid. Iya. Di situ apa? Wa hudan lil alamin, petunjuk bimbingan untuk semesta alam ini. Jadi saya membuktikan 2 kali, kemudian nanti bukti lagi apa enggak. Ada seorang wanita ini, kok bingung ini, mau di masjid Muhajirin sana ya. Akhirnya ke masjid, dibimbing ke masjid, pengakuannya dibimbing ke masjid. Kan banyak mu'alaf mengapusi kan. Oh itu, dari mana jenengan Mbak? Saya ini keluarga yang diusir bapak saya. Mau kemana? Mau ke Lampung ya. Saya mau ke Lampung. Bawa bekal, bawa. Disangoni enggak mau ya. Itu ya, biasanya kan ada mu'alaf jalur sanggup kan ada kan. Enggak mau dia. Mau kemana? Kakak saya yang di Lampung. Dia mengatakan itu. Kok tahu sini? Saya enggak tahu kemana saya harus melangkah. Jadi waktu itu naik land ya. Di gerbong perumahan itu berjalan. Enggak tahu arah ke masjid ya. Waktu duha loh. Masya Allah. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu. Kenapa? Wahudan lil alamin, itu petunjuk kejiwaan. Ada magnet bagi orang-orang yang tujuannya Allah Subhanahu. Yang nomor 2 gini, ada seorang pemuda ini, kok sering ke masjid, kok aneh, belum waktunya sudah datang, beberapa kali, terus lama-lama dekat saya. Saya mau tanya Ustaz, ya ada apa? Saya punya masalah, saya bau di PHK. Di PHK itu ya, waktu masalah COVID bukan COVID ya, flu burung dulu ini. Itu kerja di sebuah perusahaan, ya, dapat pesangon, kemudian dibikin usaha ternak, gitu ya. Waktu itu dapat berapa juta, ratus juta ya. Pada waktu jadi ternak ada masalah flu burung, semuanya. Dia mau bunuh diri. Waktu itu ibunya ketahuan, kepenangan ibunya mau disilet ini. Nyadinya. Ibunya tahu, ditapa oleh ibunya. Jangan gini, buat apa? Itu masalah biasa sebetulnya. Itu ya. Akhirnya apa? Dia itu jalan-jalan, ketemu masjid. Masjid Muhajirin itu. Ceritanya sampai di situ dan dibuka kesadarannya oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat hidayah. Kenapa? Turun ketenangan, tempat dikerumuni malaikat, ya, diliputi rahmat Allah. Forum majelis yang dibanggakan oleh Allah itu masjid. Ini kan solusi sebetulnya kan? Itu ya. Kadang-kadang orang sumpah ke laut sana, teriak sekuat-kuatnya di deburan ombak. Buat apa cara semacam itu? Allah sudah memberikan cara semacam itu. Kemudian khairun, ya, itu lebih baik amman assasa bunyanahu ala safa jurufin har, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya, ya, di tepi jurang yang runtuh, fanharo, maka runtuhlah bihi dengan bangunannya fi nari jahannam, di neraka jahanam. Ini ya, bangun materialnya, bangun organisasi, bangun jaringan apapun, bangun kelompok apapun, tujuannya harus takwa kepada Allah. Kalau tidak kacau, itu ya. Kalau tidak akan tidak steril dari orang-orang yang punya niatan tidak benar. Itu ya. Maka wallahu la yahdil qauma dzalimin. Allah tidak pernah memberikan bimbingan orang-orang yang zalim. Siapa orang yang zalim? Diberitahu oleh yang Maha Tahu Allah tapi tidak mau tahu. Yang mencelakai sudah diberitahu larangannya, yang menyelamatkan sudah diberitahu perintahnya. Maka la yazalu, senantiasa. Berarti jaminannya apa? Tidak ada. Senantiasa bunyanuhum, bangunan mereka itu alladzi banau, yang mereka sendiri membangun ribatan, penyebab keraguan. Jadi tidak mantap itu. Kemudian apa? Fi qulubihim, di hati mereka. Jadi kalau niatannya benar bangun apapun dalam rangka taat kepada Allah, itu apa? Hatinya tidak pernah ragu. Mau di pihak Allah kok ragu? Gimana di pihak Allah kok ragu? Ya. Kemudian apa?
illa antaqata qulubahum, sampai hati mereka hancur. Wallahu alimun hakim, Allah itu maha tahu. Ya, jadi yang maha tahu itu memberitahu mana yang mencelakai sudah dilarang, mana yang menyelamatkan sudah diperintah. Nah, orang tidak mau itu berarti apa? Orang tidak mau tahu, berarti orang-orang yang zalim. Hakim, Allah maha bijaksana. Sudah saya. Hadirin rahimakumullah, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah. Mari kita mohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.